Halo Sobat Silo, kembali lagi bersama kami di Bincang Silo. Di sini kami akan membahas tentang perkawinan siri. Sebelumnya saya Fada dan Mas Salis. Ya. Di sini kami mulai langsung aja ya. Yang pertama, apa sih Mas perkawinan siri itu? Baik, pertanyaan yang bagus Mbak Fada. Jadi perkawinan siri itu adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang dia tidak dicatatkan secara negara. Gitu ya. Jadi perkawinan mereka itu sah secara agama, namun dia tidak diakui oleh negara. Seperti itu. Karena tidak dicatatkan di kantor catatan sipil. Kalau untuk yang beragama non-muslim tidak dicatatkan di kantor urusan agama atau KUA kalau yang beragama Islam, seperti itu. Terus kalau kayak gitu kedudukannya perkawinan siri ini di hukum Indonesia ini gimana sih Mas? Nah, jadi kedudukan untuk perkawinan siri di Indonesia itu lemah, Mbak ya. Ya, jadi karena mereka dalam melangsungkan perkawinan itu tidak dicatatkan secara negara, oleh karenanya mereka tidak akan mendapatkan buku nikah atau akta nikah itu. Jadi nanti akibat hukumnya apabila terjadi perkawinan itu yang pertama tidak akan bisa untuk mendapatkan harta gono gini seperti itu, karena perkawinan itu dianggap tidak pernah ada seperti itu kalau perkawinan siri, dan akibat hukum yang lainnya Mbak seperti itu. Jadi perkawinan siri di Indonesia itu lemah hukumnya. Nah, karena kedudukannya lemah itu berarti dari perkawinan siri ini itu bisa diajukan gugatan perceraian nggak sih Mas? Kalau kayak gitu? Baik, pertanyaan bagus Mbak Fada. Jadi kalau perkawinan siri itu apabila salah satu dari kedua pihak mau bercerai gitu ya, itu dia tidak bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Untuk yang muslim di pengadilan agama, baik untuk yang non muslim di pengadilan negeri, mereka tidak dapat mengajukan gugatan. Karena kan dalam perkawinan mereka dia tidak mendapatkan buku nikah atau akta perkawinan. Jadi memang tidak bisa diajukan gugatan ke pengadilan. Karena nggak memenuhi syaratnya. Iya, nggak itu memenuhi syaratnya untuk dicatatkan. Jadi kalau misalnya mau cerai ya salah satu itu bilang cerai aja seperti itu. Terus apa aja sih yang melatar belakangi orang-orang ini pada melakukan perkawinan siri? Faktor-faktornya tuh apa yang melatar belakangi Mas? Baik Mbak, jadi faktornya itu ada banyak sebenarnya Mbak ya. Jadi dari pendidikan dari kedua belah pihak memang kurang pengetahuan tentang perkawinan serta akibat hukumnya. Jadi mereka seperti mungkin menganggap enteng gitu ya Mbak ya. Jadi tidak mempertimbangkan kalau mereka bercerai nanti kalau punya anak nanti anaknya dapat warisan, atau kalau belum punya anak dia akan mendapatkan harta gono gini, itu tidak diperhatikan. Jadi kurangnya pengetahuan mereka berdua. Faktor yang kedua itu karena ekonomi Mbak ya, faktor ekonomi. Jadi suami ini mungkin dia secara ekonomi lemah. Jadi dia takut ketika nanti terjadi perceraian dia tidak mampu memberikan nafkah-nafkah itu. Jadi kan kalau di agama Islam itu kalau ada orang bercerai, si istri kan bisa menuntut nafkah gitu ya. Begitu. Jadi dia menghindari itu. Nah, jadi untuk faktor ketiga itu keinginan untuk poligami Mbak. Jadi dari pihak suami dia mungkin karena ingin poligami dicatatkan. Jadi misalnya dia punya istri pertama itu ya, dia mau menikah lagi dengan istri kedua, tapi dia tidak memenuhi syarat untuk memiliki istri kedua. Nah, jadi istri keduanya itu dinikahi secara siri. Oh, berarti dia memilih untuk melakukan perkawinan siri gitu ya Mas? Iya, seperti itu. Ya mungkin itu sih Mbak faktor-faktornya yang mungkin melatar belakangi orang-orang melakukan perkawinan siri gitu ya Mas. Tadi kan Mas Salis sempat menyinggung ya kalau perkawinan siri ini kedudukannya itu lemah. Nah, itu ada nggak sih Mas konsekuensi bagi status anak hasil dari perkawinan siri ini? Jadi kalau terjadi perkawinan siri itu status anak itu dianggap anak luar kawin Mbak. Gitu. Jadi itu ada keputusan Mahkamah Agungnya. Jadi anak yang lahir dari perkawinan siri itu dianggap anak luar kawin karena perkawinan itu dianggap tidak pernah ada atau tidak dicatat di negara. Jadi nanti
di akte kelahiran anak itu akan tertulis nama ibunya. Oh, hanya nama ibu saja. Hanya nama ibu saja ya. Jadi kalau misalnya ayahnya yang menikah dengan ibunya dengan perkawinan siri, misalnya ayahnya meninggal, dia akan sulit untuk mendapatkan warisan seperti itu. Karena kan tadi ke pencatatan anaknya tidak dicatatkan ya, itu terus pembagian harta bersama setelah adanya perkawinan siri itu gimana, Mas? Nah, itu nanti karena perkawinan itu dilakukan dengan perkawinan siri, tidak dicatatkan secara resmi di negara, kan dia otomatis nggak mempunyai akte nikah ya Mbak ya, buku nikah. Nah, ketika dia mengajukan gugatan cerai juga nggak bisa. Nah, otomatis juga untuk pembagian harta bersama juga sulit dilakukan gitu. Karena perkawinan itu oleh negara dianggap tidak ada. Seperti itu Mbak. Jadi untuk pembagian harta bersama ini bagi orang yang melakukan perkawinan siri itu tidak bisa dilakukan. Seperti itu. Oke. Oh, terus untuk selanjutnya apa sih Mas akibat hukum dari orang-orang yang melangsungkan perkawinan siri ini? Nah, akibat hukum atau konsekuensinya ya. Nah, konsekuensi bagi para pihak yang melakukan perkawinan secara siri itu, dia ya seperti yang saya sampaikan tadi Mbak, untuk anak, apabila perkawinan siri itu melahirkan anak itu nanti dia tidak ada hubungan nasab kepada ayahnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, di dalam akte kelahiran anak hanya mencantumkan anak dari seorang ibu yang bernama siapa, seperti itu. Nah, apabila ayahnya dia meninggal dunia, anak itu juga akan kesulitan untuk mendapatkan warisan dari ayahnya tersebut. Nah, kemudian untuk yang harta bersama tadi juga sudah saya sampaikan bahwa apabila perkawinan siri itu terjadi keretakan rumah tangga seperti ya. Kalau perkawinan yang dicatatkan kan dia bisa mengajukan gugatan cerai ya di pengadilan. Tapi kalau yang perkawinan siri dia tidak bisa mengajukan gugatan perkawinan, maka ya otomatis tidak bisa untuk menuntut harta bersama begitu. Dari adanya akibat hukum sama konsekuensi yang sudah Mas Aris jelaskan tadi, apa sih Mas solusinya untuk mencegah untuk orang-orang ini melangsungkan perkawinan siri? Nah, solusi dan pencegahan Mbak ya. Jadi solusi pertama itu ada edukasi masyarakat Mbak. Jadi masyarakat memang harus diedukasi atau diberi pemahaman bahwa pernikahan itu harus dicatatkan gitu ya, untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, apabila terjadi perkawinan yang dilakukan secara siri, itu akan merugikan, yang pertama itu akan merugikan pihak perempuan Mbak. Iya kan? Soalnya di situ juga nanti dia akan tidak kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya seperti itu, seperti nafkah, harta bersama, warisan seperti itu. Nah, edukasi ini memang penting dilakukan oleh pemangku semua ya Mbak ya, mulai dari pemangku agama, terus pemerintah seperti itu. Nah, untuk solusi dan pencegahan yang nomor 2 itu, kalau di agama Islam itu ada yang namanya isbat nikah Mbak, penetapan nikah atau pengesahan nikah. Itu bagi orang-orang yang menikah secara siri, itu dia bisa melakukan penetapan isbat nikah dengan mengajukan permohonan di pengadilan agama seperti itu. Jadi bagi yang beragama Muslim itu masih bisa dilakukan upaya, apabila dia melakukan perkawinan sebelumnya dengan cara nikah siri, dia dapat melakukan upaya yang namanya isbat nikah seperti itu Mbak. Nah, kemudian untuk solusi yang terakhir, pencegahan Mbak ya, itu seharusnya pemerintah adanya pencatatan yang adanya kemudahan dalam proses pencatatan nikah. Nah, sebenarnya prosedurnya itu juga nggak ribet-ribet amat sih Mbak untuk prosedur pencatatan pernikahan itu. Nah, jadi masing-masing calon mempelai itu kan tinggal datang tuh di kantor urusan agama ya untuk menanyakan persyaratannya. Kemudian untuk yang beragama non-muslim juga konsultasi dulu ke pemuka agama, kemudian datang ke kantor catatan sipil. Sebenarnya negara itu sudah memberikan fasilitas Mbak untuk pencatatan pernikahan itu, seperti itu.
pertanyaan selanjutnya, apakah suami boleh mengajukan perkawinan siri tanpa sepengetahuan istri pertama gitu, Mas? Nah, ini kita bicara di konteks di luar hukum positif ya Mbak ya. Iya. Kalau hukum positif kan menikah itu pertama harus dicatatkan ya. Iya. Yang kedua, secara menurut hukum positif, kalau dia sudah memiliki istri dan mau menikah lagi, itu ada syarat-syaratnya. Tetapi kalau sejak awal dia sudah menikah siri, kemudian istri pertama menikah siri, kemudian dia mau menikah lagi secara siri, itu sebenarnya kalau menurut hukum agama itu memperbolehkan, Mbak. Seperti itu. Hampir sama seperti poligami gitu apa gimana, Mas itu? Ya, itu hampir sama, Mbak. Tapi memang itu nanti konsekuensinya akan ditanggung sendiri oleh suami itu yang dia melakukan pernikahan siri, yang istri pertama dan istri kedua, seperti itu. Dia harus bertanggung jawab secara materi, menafkahi harus adil, dan menafkahi baik secara materi maupun secara biologis dia harus adil, dan dia harus bertanggung jawab dengan istri-istrinya itu. Soalnya memang pernikahan siri itu dia sah secara agama. Belum ada pengaturan di Indonesia terkait perkawinan siri ya, Mas? Belum ada, Mbak. Karena belum ada pengaturan yang jelas terkait perkawinan siri di Indonesia ini, terus bisa nggak sih orang-orang yang melangsungkan perkawinan siri ini dijerat pasal perzinahan? Oh ya, jadi untuk orang-orang yang melakukan pernikahan secara siri ini, dia tidak dapat dijerat dengan pasal perzinahan, Mbak. Soalnya di dalam pasal perzinahan itu yang diatur adalah perkawinan yang sah yang dilakukan secara negara, yang dicatatkan di negara. Jadi bagi mereka yang melakukan perkawinan sah secara negara, secara baik secara agama maupun dicatatkan di negara, dia baru terikat dengan pasal perzinahan itu. Jadi bagi mereka yang melakukan pernikahan siri itu dia tidak termasuk di dalamnya itu, Mbak. Jadi dia tidak bisa dilaporkan dijerat oleh pasal perzinahan. Karena memang tidak dicatatkan di negara gitu ya, Mas. Oke. Demikian episode podcast kami hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.